Besokannya Nabi Ismail dipanggil. Nabi Ismail dipanggil sudah agak dewasa, sudah balik. Dia gambarkan bagaimana luar biasanya pendidikan yang diberikan kepada anak. Ditanya, ya bunayya, dan menggunakan kata bahasa ya bunayya. Di dalam bahasa Arab, kalau kata-kata ya bunayya itu artinya anak yang tersayang, anak kesayangan. Asal kata bani, kalau bani ibni anakku itu bentuk. Kalau bunayya penghormatan rasa sayang. Kalau bahasa Jawanya apa? Nah, gitu ya. Betul Tom. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam. Semalam aku mimpi ada aku mimpi menyembelih. Dan Nabi Ibrahim itu ketika dapat perintah, padahal kalau beliau mau dia nggak usah pakai nanya, langsung borok perutnya. Langsung dipotong. Ketika diajak ngobrol nih anaknya, diajak ngobrol karena Nabi Ismail sudah mulai dewasa. Nah, ketika mendidik anak itu, ketika anak sudah SMP, sudah SMA, jangan jadikan tuh bocah yang TK dulu. Anggap dia sebagai teman. Kalau nggak sekolah gimana? Jadi apa? Kamu maunya apa? Dia coba ngobrol. Beda dulu ketika bocah masih TK, karena masa perkembangan psikologi anak itu berkembang. Ditanya, ya bunayya, ini harus mana? Aku bermimpi untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail? Ya abadi. Gunakan bahasa ya abadi. Hai ayah tersayang. Kalau dalam bahasa Arab ada abu, ada buya, ada abadi. Kalau abu dan abi, ayahku itu sebagai bentuk penghormatan. Ya abi. Kalau ya buya itu sebagai bentuk rasa sayang. Ada orang yang buya. Nah kalau ya abadi itu hormat dan sayang. Jadi lebih ditinggikan bahasa. Apa kata Ismail? Ya abadi if'al ma tu'mar. If'al, segera lakukan. Jadi nggak usah nunggu-nunggu. Di sini Allah menggunakan kata if'al, bukan istif'al atau istaf'il, bukan. Kalau istaf'il kerjakan tapi pikir-pikir. Tapi kalau if'al langsung kerjain. Kalau bahasa kita gini, apa? Malam tapi gini, bos kemudian, udah Pak, ayo, kemudian saya langsung gitu Pak, spontan, nggak pakai pikir-pikir, langsung. Cuman anak-anak yang punya pendidikan hebat yang kayak gini Pak. Coba Bapak ngomong anak, jangan kasih lebih sebelah ya. Dan cuci motor, berapa aja nyuci pakai makan. Itu cuma disuruh nyuci motor. Nah kan sering gitu pada bocah sekarang. Nah kadang nyuruh, mak, aku sudah sopan mau di sini. Emaknya disuruh-suruh lagi budak-budak gitu. Jangan salahkan mereka juga, mungkin kita mendidiknya juga kurang. Kadang-kadang terlalu manjain anak juga nggak baik. Lah bocah kalau kita manjain nggak bisa jalan. Kucuk-kucuk jatuh udah jalan lah. Kan nangis lagi. Dia kan itu bocah terus. Itu lama-lama bisa jalan nggak? Harus dilepas. Nah Nabi Ismail ketika dapat perintah katanya Nabi Ibrahim sebelumnya menyembelih Ismail bilang apa? Ayo sekarang kita kerjain, jangan nunggu lama-lama. Langsung nggak pakai pikir-pikir. Saat ini minas soalnya, insya Allah saya akan jadi orang salah. Kalau zaman sekarang ya, orang tua kita sakit, kalau kita anak pendidik, ya Allah jangan kita orang tua saya biasanya sakit, ya orang tua saya terbaik. Namun gitu ya, itu terbalik kalau kapan dia tidak menghitung warisan. Dan kadang-kadang begitu bocah sekarang. Jadi kalau orang tua sakit bukan pengen sembuh, supaya
cocok? Beda sama Ismail. Itulah didikan dan itulah luar biasa. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Ismail dibawalah ke sebuah bukit di Arafah. Sekarang ada namanya Jabal Qurban. Kalau bapak dari Arafah, Muzdalifah, nanti ada tanda-tanda di atas sedikit itu kayak tubuh kecil. Itu adalah saksi bisu tempat dulu mau dieksekusinya Nabi Ismail. Ketika sudah di atas bukit, Nabi Ismail pesan, "Ben, sebelum motong, saya minta tolong. Pertama tolong ikat yang kuat ya, jangan dilonggarin." Nah, kenapa? Kalau dilonggarin, nanti saya lontar-lontar, tapi nggak tega lihat saya. Ikat yang mana? Makanya yang kedua, sebelum leher saya itu goloknya diasah yang aja. Karena kalau katanya begini Pak, biar cepat selesai saya. Itu luar biasa tadi. Nah, terakhir dia sebelum dieksekusi, saya minta tolong nih, Nabi Ismail buka jubahnya yang keluar. Nanti kalau sudah selesai, tolong juga kasih ke mamanya. Ini adalah hadiah terindah dari anak tunggalnya satu-satunya. Sebagai cinta saya kepada mama. Pasal Nabi cerita akhirnya dibandingkan nih Nabi Ismail, dibandingkan diikat sedemikian rupa. Makanya kita kalau mau lewat terus diikat kuat, biar apa? Biar terkelola. Yang kedua, singkat cerita, kita boleh bersama di sini. Kagak lupa, bingung begitu ya. Kebal ya. Ini pegangan, bukan. Bingung lagi dia pakai gue. Kenapa nggak bisa? Kata Ismail, racun kalimat, coba. Asal lagi. Dia asal lagi bisa. Dia asal. Dia borong. Kata dia, wah tajam dia asal lagi. Kata siapa? Dia asal lagi. Apa ketiga kali? Penasaran Nabi Ibrahim, kenapa nggak bisa melukai ini? Diambil batu, dihajar batu, belah dua tuh. Batu yang begitu keras itu belah dua, pakai pisau itu. Tapi kenapa leher Ismail itu enggak? Lagi kondisi bingung, turun leher. Tuh. Ibrahim, kaget ya, aneh ya. Iya, kenapa ini pisau ini nggak bisa membelah leher kamu? Apa kata mereka? You lupa. Dulu ketika you dibakar oleh Raja Jamrud, Raja Namrud, apa kebakar? Enggak. Gampang bagi Allah untuk menundukkan makhluknya. Api saja harus membakar, itu nggak bakar kamu. Sama dengan pisau ini. Pisau ini kalau kata Allah bilang enggak, ya enggak. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah itu bukan pengen anaknya dipotong, bukan. Allah cuma pengen lihat ketaatan, lihat aku. Kau sudah membuktikan cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai anakmu sendiri kamu korbankan. Sebagai bentuk penggantian, menghormatan, digantilah Ismail dengan sebuah kambing, dibawa di kambing. Nih, yang dipotong ini bukan anakmu. Maka dipotonglah kambing yang dibawa oleh mereka kepada Nabi Ibrahim. Bukannya lagi dipotong tiba-tiba itu bocah berubah jadi kambing.